Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Para ikhwah yang Allah muliakan, senang sekali pada hari ini Allah memudahkan semua kita untuk bisa berkumpul bersama-sama, ya. Dan semoga ini pertemuan bukan pertemuan yang biasa, tapi pertemuan yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Pertemuan yang selalu dirindukan oleh setiap kita. Kenapa ya? Karena kita berharap ini pertemuan yang Allah hadirkan kita di dunia, dan kemudian pertemuan yang bisa antarkan kita untuk kembali bertemu, kemudian berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Kira begitu ya. Dan itu yang Masya Allah yang kita pelajari dari orang-orang hebat, orang-orang yang punya hal yang berbeda, termasuk ketika mereka bertemu dengan orang lain. Punya perasaan berbeda, punya kondisi berbeda, ya. Kapan? Kalau mereka bertemu tidak biasa, ya. Tidak biasa. Kalau seorang bapak bertemu dengan anaknya itu biasa. Seorang saudara bertemu dengan saudara kandungnya itu masih biasa. Apalagi seorang suami bertemu dengan istrinya, nah, kan? Terus Supriyadi, bagaimana? Itu biasa karena apa? Karena memang begitu suami istri, ya, suami istri. Seorang ketemu dengan tetangganya yang dekat kiri dan kanan, itu masih biasa, ya. Tapi ketika Masya Allah, Allah mengizinkan seseorang bertemu dengan orang lain yang tidak punya ikatan darah, tidak punya ikatan bisnis, tidak punya ikatan kedekatan secara secara geografi misalnya, namun mereka punya kerinduan untuk mau bertemu, bahkan punya semangat, ya. Maka merasa gembira ketika bertemu, maka orang ini insya Allah, ya, punya tanda-tanda akan Allah kumpulkan kembali dengan mereka itu di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Masya Allah, ya, yang disebutkan ya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan tentang sabaatun, 7 golongan, yuzilluhumullahu, yang Allah akan memberikan naungan kepada mereka pada hari kiamat. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hari kiamat ada mataharinya itu. Dan itu mataharinya Allah akan jadikan sangat dekat dengan hamba-hambanya itu. Ada yang orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya itu. Bayangkan bisa tenggelam dengan keringatnya. Namun ada 7 golongan hebat. 7 golongan yang luar biasa. Yang punya amal yang sangat luar biasa waktu di dunia. Yang karena amal itu kemudian Allah memberikan kepada mereka naungan pada hari kiamat. Ya, bolehlah matahari itu dekat dengan kita. Nah, kan sekarang kan jauh banget ya. Senair, jauh sekali itu. Jauh aja sudah panas, ya kan? Tapi nanti hari kiamat itu matahari dibuat dekat dengan setiap kita. Tetapi walaupun dia dekat, ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, ya. Sehingga dia terjaga di antaranya dari panasnya matahari. Matahari. Kenapa? Karena amalan-amalan luar biasa yang mereka kerjakan waktu mereka masih hidup, waktu di dunia. Ya. Dan di antara yang Nabi sebutkan adalah kalau mereka itu berinteraksi dengan orang lain. Jadi ada amalan sifatnya pribadi, ya kan? Pribadi. Apa misalnya kan? Pribadi. Tapi kalau yang ini sekalian, amalan karena interaksi dengan orang lain. Kata Allah adalah rajulani tahaba fillah. Rajulan tahabba
fillah. Dua orang yang saling mencintai fillah. Fillah, ya. Karena Allah, kan? Di dalam Allah, kan itu di dalam Allah. Karena Allah. Jadi dua orang, ya. Siapapun dia itu, ya. Siapapun dia, tapi mereka saling mencintai karena Allah. Ya, sebenarnya nggak masalah. Suami istri, apa anak bapak, saudara nggak apa-apa, nggak masalah itu. Namun ketika mereka bisa membangun cintanya karena Allah, ini luar biasa. Lalu Allah menyebutkan mereka bukan cuma sekedar saling mencintai karena Allah, perasaan di hati, bukan itu. Tapi ada kondisi-kondisi yang mereka itu bertemu. Kata Nabi, ijtama'a. Akhirnya mereka berdua bisa berjumpa, bisa bertemu. Bahkan ijtama berkumpul, ya kan? Bisa berkumpul itu, ijtama'a. Tapi ijtama'a alaihi. Ijtama'a alaihi. Mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan yang membuat mereka itu berkumpul, kenapa? Bukan alasan ya orang tua saya, ya anak saya, ya saudara saya. Bukan alasan karena faktor bisnis. Saya kerja sama bos, saya butuh dapatkan duit, maka saya kumpul sama dia di kantor. Atau seorang pedagang di pasar, Ustaz Supri, ketemu dengan siapa? Dengan pelanggannya di pasar. Ya itu ada kebutuhan yang sifatnya duniawi, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi itu biasa. Tapi karena ketika dia berkumpul dengan orang itu karena Allah yang asalnya nggak punya tendensi duniawi, itu yang luar biasa. Masya Allah. Saat-saat mereka berkumpul dengan mereka. Dan nanti pun kalau mereka berpisah, iftaroko alaihi. Mereka pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah pasti tuh, ada pertemuan, ada perpisahan, kan? Ada ijtama'a, ada iftaroko. Tapi perjumpaannya karena Allah dan perpisahnya pun karena Allah SWT. Bagaimana tuh? Ya, orang berpisah karena Allah. Ya, sekarang ini kita kumpul sama-sama, Ustaz. Kan cuma 2 jam. Sampai setengah 8 misalnya, harus berpisah. Ya, karena ini, ya memang nggak mungkin itu orang terus 24 jam bersama-sama. Ya, pasti ada saatnya berpisah. Tapi berpisahnya karena Allah. Karena ada orang itu yang dulunya sama-sama suka berkumpul sama-sama, sama-sama berkumpul, tapi akhirnya apa? Berpisah karena masalah-masalah, masalah-masalah apa? Bisnis. Nah, akhirnya berpisah karena apa? Ada yang berbuat masalah, ada yang merasa nggak nyaman dengannya, akhirnya berpisah. Suami istri dulunya bersama, berikrar bersama, tapi akhirnya berpisah, ya kan? Nah, itu bisa terjadi. Makanya kita sangat ingin, ya, kalau kita berjumpa karena Allah. Kalau kita akhirnya berpisah setelah 2 jam itu, kita pun berpisah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ikhwah yang Allah muliakan, insya Allah ya kumpulnya kita ini adalah indikasi-indikasi kecintaan karena Allah. Indikasi-indikasi berkumpul karena Allah. Karena kalau kita lihat faktor-faktor yang biasanya ada itu yang membuat orang itu berkumpul itu kita nggak punya. Kumpulnya suami istri, ya kan? Kita kan nggak ada suami istri kan? Sini nggak ada suami istri. Kumpulnya karena faktor keluarga, kita nggak ada, kita darah. Kumpulnya karena faktor bisnis, bisnis ya. Supriyadi jadi bosnya, saya karyawannya di perusahaan Supriyadi. Oh, saya harus hadir itu. Itu usaha dunianya, ya. Usaha akhir kan, saya jadi bosnya, usaha jadi karyawannya. Kita kumpul, itu kan masih masih ada tuh dunianya. Tapi sekarang, masya Allah, nggak ada nih. Benar-benar nggak ada nuansa-nuansa duniawi yang kita punya, yang membuat kita punya alasan berkumpul karenanya. Tapi insya Allah alasan yang paling kuat kita berkumpul adalah fillah. Adalah fillah. Adalah alaihi Allah. Ijtama'a Allah. Ya, kita berkumpul sekalian ya, di lembaga kita ini Wahda Islamiyah. Demikian pula kita berkumpul lebih khusus lagi di halaqah kita ini insya Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita mau berunut ya,
Kenapa kita hadir? Ya, sampai kita hadir di halaqah kita ini. Ya, kita runut. Dan pertama itu, yang pertama, karena kita ingin menjadi seorang muslim yang lebih baik. Ya, kita ingin menjadi seorang muslim yang lebih baik. Bahkan ya, lebih dalam lagi kita bukan cuma sekedar dulunya berkumpul bersama bersama dengan teman-teman kita, dengan ustadz kita, tapi kita bahkan bahkan lebih jauh daripada itu semuanya. Ya, orang dulu itu berkumpul ikut pengajian, ya pengajian A, pengajian B. Ustadznya ceramah, muridnya mendengarkan. Ustadznya nggak kenal muridnya. Kalau muridnya kenal ustadznya. Tapi kalau guru kenal muridnya, oh, itu nggak banyak. Ya, nggak banyak gitu. Makanya apa? Kita melangkah lebih jauh. Kita hadir dan kita masuk dalam kondisi-kondisi yang memang membuat kita kenal dengan guru kita semakin dekat. Dan murid pun kenal dengan muridnya semakin dekat. Berkumpul dalam proses belajar ya. Belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah alasannya kenapa kita ini bergabung ya. Bergabung di halaqah kita ini dan bahkan sejak khusus kita bergabung di lembaga kita ini, lembaga Wahda Islamiyah. Ini kalian luar biasa perkumpulan kita ini ya. Luar biasa pertemuan kita ini. Bahkan ya semakin lama ya kalau kita perhatikan kita bisa merasakan bahwa ini pertemuan sangat berharga bagi kita. Sangat berharga. Kalau misalnya kalau berharga, kalau disuruh bayar, seharusnya kita bayar itu. Coba saya Nahiruddin, ya kan? Kalau kita apa? Kita harus bertemu, harus bertemu dalam ini pertemuan dan kita benar-benar merasa dia berharga, kita siap bayar. Apa tahu kalau kita itu memang bisa bayar, nah, bisa bayar. Syukurnya masya Allah kita nggak perlu bayar ini untuk bisa bertemu dalam pertemuan kita ini. Nah, saya sekarang ini selain lagi sedang mengincar sebuah pertemuan, wah itu sehari bayar cuma 500.000, ya, sepertemuan, ya, itu bayarnya 500.000. Nah, tapi saya ini pertemuan sangat penting bagi saya nih, ya, sangat penting bagi saya bertemu bertemu orang-orang di situ yang saya nggak kenal mereka, tapi saya melihat ada ada kepentingan, ada manfaat yang bisa saya dapatkan kalau saya bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Ya, ada flyernya kelihatan, ada orang-orang yang akan berbicara di situ. Ya, sudah kebayang siapa yang hadir, berapa banyak orang-orangnya, kebayang apa manfaat yang bisa saya dapatkan dari pertemuan tersebut. Tapi cuma apa ya suruh bayar sekitar berapa tuh? Sekitar 500.000-an sehari aja tuh. Insya Allah. Nah, sekalian. Nah, cuma itu pertemuan ya ada nuansa bisnisnya, kira-kira begitu ya. Sebenarnya ini pertama apa ada nuansa bisnisnya sih itu. Memang mengajarkan masalah seperti masalah bisnis, sekalian. Nah, tapi kita ini masya Allah nggak ada. Hmm. Nggak ada yang sifatnya dunia seperti begitu. Tapi benar-benar kita ini masya Allah, Allah izinkan kita berjumpa, insya Allah karena Allah. Kita mau belajar. Dan kita mau terus berkembang sebagai seorang muslim. Ya, ingat ya, kita mau belajar, tapi bukan bukan sekedar belajar, tapi mau berkembang. Mau berkembang. Makanya istilah yang dipilihkan ya, untuk pertemuan kita ini apa istilahnya itu? Tarbiyah. Itu istilahnya kan? Tarbiyah. Ya, halakoh tarbiyah. Halakoh kan kita berkumpul, bentuknya lingkaran, asalnya begitu kan? Itu asalnya. Itu pertemuan. Tapi istilahnya apa? Yang dipilihkan untuk ini tarbiyah. Ah, yang kalau kita perhatikan baik itu, perhatikan baik-baik itu istilah tarbiyah, itu mengandung makna apa? Ada pengembangan situ, ada pertumbuhan di situ. Ada usaha untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kualitas diri kita. Ya, masih ingat ya? Materi apa tuh? Materi tarbiyah level 1 kan? Di tarif itu kan? Ya, ahdafut tarbiyah. Ya, apa itu istilahnya? Tujuan tarbiyah. Tentang apa lagi tuh? Tentang ahamiyatut tarbiyah, urgensi tarbiyah. Allah Akbar. Itulah materi-materi yang paling dasar, yang paling awal, yang adanya di daurah, ya, daurah tarif itu bagi mereka yang berpindah dari sekedar ikut pengajian biasa, lalu mau ikut halaqah tarbiyah. Dia masuk Isalian, maka dia mendapat materi tentang pentingnya tarbiyah, tentang urgensi tarbiyah. Ya.
Dan ini kalau kita perhatikan baik-baik itu sekalian, oh itu sangat luar biasa. Ya, mulai dari mana itu? Dari definisi tarbiyah secara bahasa, baru secara istilah. Coba, ini kalau kita suruh review masih ingat kayak gimana tuh? Mas Supriyadi, eh, definisi tarbiyah secara bahasa. Apa itu kira-kira? Masih ingat nggak? Robba Ini review yurabbi. dulu. Hah? Tubuh. Apa? Robba yurabbi. Ya, dari kata itu tarbiyah dari roba yurobi. Itu kan dia 4 huruf kan? Oh, rubai istilahnya gitu, rubai. Dari 3 hurufnya apa? Roba yarbu. Ya, roba yarbu. Itu bermana apa? Bermana? Betul. An-numu, kan? An-numu, tumbuh, ya kan? Tumbuh. Makanya makanya orang yang kerjanya itu beternak ayam. Apa istilahnya, Ustaz? Istilah bahasa Arabnya itu beternak ayam. Beternak ya, tarbiyatud dajaj istilahnya itu. Tarbiyatud dajaj. Mentarbiyah ayam. Ayam pun ditarbiyah. Ustaz Ihsan. Ayam pun ditarbiyah itu. Oh, bukan orang ditarbiyah. Apa? Ayam ditarbiyah. Maksudnya apa? Iya, ayam ditarbiyah. Bagaimana agar ayam ini dia bisa tumbuh semakin besar. Kan? Semakin kuat. Semakin kuat. Nah, jadi secara pribadinya ayam itu kuat. Lalu apa? Kalau ayamnya kuat, maka dia bisa memberikan telur yang bagus kepada orang lain. Wah, gua ini, gua ini ayam yang hebat. Lihat ini badan gua ini kayak gitu ya. Badannya masya Allah, posturnya masya Allah, kulitnya bersih ya gitu kan, kayak gitu kan. Apalagi akhirnya masya Allah, saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, orang makan telur, oh gembira sekali itu makan telur, ya kan? Orang jadi sehat. Bayangkan sekalian. Kenapa? Karena ayam itu mau ditarbiyah oleh yang lain. Ya. Dia ridho, ditarbiyah, diurus oleh orang lain. Dia ingin untuk mengembangkan pribadinya sebagai seorang ayam. Kira-kira begitu ya. Ini luar biasa. Ya. Dan apa? Dan sang murabbi, sang peternak itu sebagai murabbinya, kan? Eh, apa? Itu gembira, ya. Gembira untuk membantu ayam-ayamnya ini untuk tumbuh berkembang. Kan gitu, Ustaz. Zuhirnya begitu, kalian. Namanya tarbiyah itu. Tarbiyah. Sekarang kita hadir di mana? Dalam tarbiyah juga. Artinya apa? Kita ingin setiap diri kita ini bisa berkembang, berkembang. Nah, kalau antum ingat apa, Ki? Ingat istilah tarbiyah secara apa? Secara istilah. Ya. Masih ingat Ihsan? Apa tuh? Definisi tarbiyah secara istilah. Kan ada 3 ya. Secara bahasa, secara istilah, dan secara kelembagaan wahdah. Itu ada 3 itu. Ada 3. Kalau secara istilah, masih ingat Ustaz? Siapa yang bisa bantu? Ya. Al-Rawis, Al-Fakamina. Itu sudah secara kelembagaan wadah itu. Tapi ada sebelumnya, tarbiyah secara istilah. Ya. Ingat Ustaz? Insya'u syai'i. Kan? Eh, membentuk sesuatu, ya, dan memindahkannya halan fahalan, syai'an fasyayan, ila haddi tamam. Kan gitu. Ila haddi al kamal, ila haddi at tamam. Mau main game dan mata sama kayak Di luar ya? Di ngajarnya. Begitu Dina. Kan gitu Ustaz. Jadi insya'u syai'i, coba untuk lihat definisi itu kan. Menciptakan sesuatu halan fahalan, ya, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, gitu kan? Ila hadi tamam, ila hadi al kamal, sampai kepada titik batas kesempurnaan. Kalau ayam ditarbiyah, apa tamamnya Ustaz? Badannya bagus, oke, lalu siap disembelih sebagai daging, sebagai apa? Sebagai ayam yang dimakan, kan? Ayam potong, nah, gitu kan?
Bayangkan dia ridho untuk dipotong dirinya. Biar apa? Biar memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang makan nanti. Masya Allah. Apalagi lagi, dia siap menghasilkan telur. Menghasilkan telur. Sekarang kita bagaimana, Ustaz? Kita sebagai manusia, ya. Bagaimana agar kita bisa menumbuhkan pribadi kita ini, Salat? Ya. Agar kita semakin apa? Semakin sehat ini pertama, semakin sehat. Semakin sehat, badan semakin bagus, ya. Nggak nampak murungnya, nggak nampak punya banyak masalah. Itu kelihatan akhirnya dari mukanya itu. Wah, ini muka bermasalah nih, Subriyadi. Seriusan. Dari mukanya bermasalah. Ini kan berarti kan berkembang ini. Ya. Bagaimana ya? Setiap kita ini kelihatan fisiknya itu Masya Allah oke lah, menyenangkan. Kita gembira. Itu nampak dari badannya, nggak kurus kering ya, atau nggak terlalu gemuk. Itu bermasalah juga itu terlalu gemuk gitu. Ya kan, Ustaz? Ya badannya standar lah gitu. Pertama, perlu ada proses yang perlu kita lewati agar tubuh kita semakin bagus. Ya. Tapi bukan cuma itu. Tapi bagaimana caranya agar kita ini laksana telur yang bisa memberikan laksana ayam yang bisa memberikan telurnya untuk orang lain. Bagaimana setiap kita ini punya potensi, punya kebaikan, punya hal-hal dalam diri kita ini yang kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan itu semuanya. Ya kan? Ayo, kebayang nggak kira-kira? Bagaimana modalnya itu? Bahkan sampai fisik pun siap untuk dikorbankan. Subhanallah. Ini sudah kelas tinggi nih. Sampai fisik itu siap dikorbankan. Ya. Seperti tadi kan, seperti ayam yang apa? Sudah besar, sudah 1 kilo, ya siap untuk apa? Untuk dirinya disembelih. Ya. Masya Allah. Nah, itulah proses tarbiyah. Tarbiyah, sekalian. Untuk bisa mengantarkan kita semakin bagus pribadi kita, lalu kita bisa sampai titik kesempurnaan kita. Tentu ya, kesempurnaan itu milik Allah. Tapi setiap pribadi kita harus berusaha terus naik level, naik level, naik level, pindah tingkatan, pindah tingkatan, pindah tingkatan. Agar kita bisa sampai titik ya, semakin sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebagaimana seorang peternak ayam itu ya memberikan perhatian besar kepada ayamnya. Dan ayam pun harus mengikuti program itu. Kapan dia harus makan, kapan harus bersih-bersih. Itu kan ada programnya dibuatkan oleh gurunya kan, oleh peternaknya itu, dia ikuti itu. Ikuti. Yang bisa menghasilkan. Nah, kira-kira seperti itulah pula diri kita ini saja. Ya. Kita butuh program-program, proses-proses yang bertahap, yang harapan kita apa? Bisa mengangkat kita menjadi pribadi yang berkualitas. Berkualitas. Nah, itulah definisi tarbiyah dalam pengertian kelemahan kita. Ya kan? Apa tuh? Majmu'atun minal barabij. Ya kan? Majmu'atun minal barabij. At-tarbiyatu hiya, kan gitu kan? Tarbiyah adalah majmu'atun minal barabij. Sekumpulan apa? Sekumpulan program. Terus apa lagi? Al-mutakamilah. Al-mutakamilah yang saling melengkapi. Yang saling melengkapi. Tidak ada program 1, program 2, program 3. Ini program tidak terpisah-pisah. Ya, tapi apa? Tapi mutakamilah. Saling melengkapi. Lalu al-mustamirrah. Yang dikerjakan terus-menerus. Terus-menerus. Ya. Apa tujuannya? Nah, agar tahdifu, gitu kan tahdifu, yang bertujuan, dua tujuannya. Pertama adalah mengantarkan setiap pribadi kita menjadi al-fardu al-mutamayyiz. Itu goal pertama. Goal untuk pribadi kita mengantarkan setiap pribadi kita itu menjadi al-fardu al-mutamayyiz. Pribadi yang berbeda, kan? Itu mutamayyiz dikata apa? Mizah.
berbeda karena punya keunggulan. Jadi bukan sekedar berbeda biasa, berbeda karena jahat, berbeda karena nakal. Itu berbeda juga tuh. Tapi itu mutamayyiz artinya berbeda karena kelebihannya. Karena kelebihannya. Namanya mizah gitu. Jadi ini program-program ini yang saling melengkapi, yang terus-menerus kita lakukan, tujuannya adalah mengantar kita menjadi al-fardul mutamayyiz. Pribadi yang berkarakteristik, kan? Berkarakteristik yang berbeda, yang unggul. Nah, itu pengertian mutamayyiz. Salian Supriyadi, Nur Ihsan, Bilal, Nahir, Nasruddin. Ya, kita harus ini menjadi orang yang berbeda, tapi berbeda dalam kebaikan. Fardul mutamayyiz. Ya. Bagaimana tuh akhir bentuknya? Seperti apa? Seperti apa tuh bentuknya pribadi yang mutamayyiz? Ustaz Supriyadi. Coba. Bagaimana tuh bentuknya pribadi yang mutamayyiz? Hah? Eh, Paham mungkin? Ya? Ya. Ustaz, Ustaz sekarang kita harus bisa, Ustaz, itu bisa mendetailkan goal-goal dari semua hal yang kita kerjakan. Kita ikut program tarbiyah sekarang ini kan, ada program pekanan, ada banyak program-programnya itu, ada program pekanan, ada program bulanan, ada program tahunan, ada program jadi pengurus di lembaga. Manfaatnya apa? Tahdifu, buat antarkan kita menjadi pribadi yang mutamayyiz. Itu harus jelas bagi kita seperti apa bentuknya. Kalau gampangnya apa, Ustaz? Kalau gampangnya bahasa agama. Apa tuh? Menjadi al-muttaqin. Itu kan bahasa agamanya al-muttaqin. Kan? Hudan lil muttaqin. Goalnya menjadi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia. Itu kan ini keamal nih, kesempurnaan. Akramakum. Orang yang paling mulia. Indallahi, di sisi Allah adalah atqakum. Orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Jadi kita ingin program-program ini antarkan kita untuk menjadi al-muttaqun. Ya, orang-orang yang bertakwa. Apalagi akhir bahasanya itu? As-solihun. Orang-orang yang soleh. Ya, itu bahasa agama. Apalagi? Apalagi bahasa agamanya akhir? Al-mu'minun. Ya. Arti satu kata, tapi menunjukkan apa? Pribadi hebat. Kan? Al-mu'minun. Dan itu berbeda. Itu ungkapan-ungkapan yang Masya Allah, yang digunakan dalam Al-Quran. Untuk menggambarkan apa? Menggambarkan pribadi yang hebat. Ya. Pribadi yang hebat. Innalil muttaqina mafaza. Karena orang-orang yang hebat karena bertakwa itu akan mendapatkan mafaza, kemenangan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk negeri ini mereka beriman, bertakwa, maka kami bukakan bagi mereka pintu-pintu rezeki dari langit demikian pula bumi. Jadi ini adalah bahasa singkat ya, bahasa simpel. Kenapa kita itu mau bergabung dalam program tarbiyah ini? Tujuannya apa? Antara kita menjadi al-fardul mutamayyiz. Singkatnya, jadi orang bertakwa, jadi orang soleh, ya, jadi orang yang beriman. Bentuknya apa? Ya, melaksanakan semua yang datang dari Allah dan Rasul. Mengimani berita yang dikabarkan. Ya. Beritanya apa? Berita tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga neraka. Kita iman. Kemudian melaksanakan perintah-perintah yang datang dari Allah dan Rasul. Jadi kita sudah belajar, tahu perintahnya. Kita bagaimana caranya bisa melaksanakannya itu, kan? Perintah itu ada perintah sholat, sholat. Tapi kan bukan cuma sekedar masa sholat. Perintah-perintah yang berkaitan tentang apa? Kita sebagai orang tua, seorang anak, seorang bapak,
seorang tetangga, seorang pimpinan. Itu kan ada perintah. Pimpinan harus berlaku adil. Itu kan perintah. Orang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Itu perintah. Ya. Dan itu Masya Allah ada panduannya lewat Al-Quran demikian pula Sunnah. Dan itu kita inginkan menjadi pribadi yang mutamayyiz sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak dan seterusnya. Ya, sekalian. Nah itu bahasa simpelnya. Tapi Masya Allah guru-guru kita itu alhamdulillah ya mereka itu eh, akhirnya apa berkumpul bermusyawarah sekalian. Bagaimana bisa mendetailkan tujuan tarbiyah untuk setiap pribadi itu. Bagaimana mendetailkan, merincikan tujuan tarbiyah menjadi pribadi yang mutamayyiz tersebut. Oke, itu perhatikan kan. Nah, jadi guru-guru kita sering itu berkumpul, musyawarah lagi nih. Bagaimana bisa mendetailkan itu istilah muttaqin sebagai tujuan daripada apa tarbiyah, istilah mukminun. Akhirnya muncul istilah apa Sat? Istilah 5M. Istilah apa? 5M. Tujuan tarbiyah kita ini untuk setiap pribadi mengantar menjadi pribadi yang mutamayyiz. Nah, ayo coba Ustaz Nasruddin. Ya. Sebutkan ini secara lancar ini 5M. Tujuan tarbiyah secara pribadi. Mukmin. Mukmin. Terus Muslih. Terus Muta'awin. Awi, coba berurutan saat, coba berurutan. awi, Nah, ini Apa yang ketiga? mujahid. 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 Mujahid yang ketiga. Yang keempat, Mutqin. awi, musik atau mutawin yang keempat? Muta'awin. Mutawin itu kayaknya yang keempat. Baru yang kelima? Mutqin. Ya, muskin. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, saya kira ini sudah hal yang kita pasti tahu ya. Ya, tujuan tarbiyah mengantarkan setiap pribadi mutamayyiz. Wah, ini kata-kata yang luar biasa. Mutamayyiz berkarakter yang berbeda. Apa itu? Dengan 5M. Sebenarnya semuanya adalah apa? Adalah perintah agama sebenarnya. Tapi lihat, Masya Allah, Allah mudahkan guru-guru kita ini membuat istilah baru. Istilah baru yang merupakan perincian daripada istilah mutakin dan seterusnya. Istilah 5M. Yang pertama, ya kan? Menjadi pribadi yang mukmin. Mukmin, musli, mujahid, muta'awin dan mutskin. Ya. Semua yang kita kerjakan ini ya, kita berharap bahwa bisa antarkan kita menjadi pribadi muslim yang berbeda karena apa? Satu dari 5 ini. Dan ini apa? Terkumpul pada diri kita. Ya, jadi bukan terpisah-pisah. Jadi mumin aja, jadi muslim aja, mujahid enggak begitu. Tapi dia berkumpul menjadi satu. Satu dalam diri kita. Satu dalam diri kita. Yang pertama ya, mukmin, orang yang beriman. Gitu kan? Nah, orang beriman. Tapi ini bisa kita kesannya lebih pribadi. Menjadi orang yang solihun fi nafsihi. Itu gampangnya kan? Orang yang secara pribadinya itu baik. Ukurannya, sampaikan kan? Akidahnya itu muwahhid. Mukhlisun muwahhid. Ya kan? Mukhlisun muwahhid. Orang yang bertauhid, orang yang ikhlas. Apalagi abidun muttabi. Abidun suka beribadah, tapi yang muttabi, yang ikut sunnah, sesuai sunnah. Apalagi misalnya zu akhlakin karimah, yang memiliki akhlak yang mulia. Apalagi memiliki muamalah yang Islamiyah, cara bermuamalah, berdagang,
berinteraksi dengan orang lain itu dengan yang baik, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Pribadi kita bagus, gitu. Lalu apalagi pramusli, bagaimana kita punya peran untuk apa? Memperbaiki kondisi orang lain. Kalau sudah bagus, ya kita punya peran nih untuk bisa membaguskan kondisi orang lain. Bagaimana bentuknya? Ya naik level, punya waktu yang kita siapkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, kan? Muslihun li ghairihi, nafi'un li ghairihi. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang sudah kita punya, bagaimana sampai ke orang lain. Nanti jadi murabi, nanti jadi dai, nanti ngajarkan orang baca Quran, nanti bantu ini, ya, ya. Karena dia itu hal yang simpel sebenarnya, tapi punya apa? Punya perhatian. Apa yang saya punya ini sekalian harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ngerti ilmu komputer, yang ngerti ilmu tentang bangunan, yang ngerti ilmu tentang kesehatan. Dia ingin punya peran, punya manfaat yang bisa dia berikan kepada orang lain. Itu harus kuat. Jadi kalau orang ikut tarbiyah, biasanya apa? Ilmu kedokteran. Itu kuat di kepala dia. Jadi dokter bukan cuma sekedar cari duit, gitu kan? Bukan. Itu profesi. Tapi jadi dokter adalah sebuah lahan yang sangat besar. Untuk apa? Untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Awalnya memang manfaatnya untuk kesehatan. Tapi apa? Sampai tataran manfaat untuk agamanya. Untuk agamanya, untuk keselamatan pribadinya. Mungkin enggak? Sangat mungkin itu. Jadi dokter, punya pasien, nanti diajak, ayo dokter, saya punya pengajian ini, rutin setiap hari ini. Oh ya, Masya Allah. Wah, itu bagus sekali. Apa? Pak Fulan, pasiennya kan? Kenapa? Lalu diajak. Nah, barang-barang ikut pengajian sama dokternya. Ya kan? Bayangkan, awalnya apa? Dari profesi sebagai seorang dokter. Kemudian, ikut pengajian sering-sering. Semakin bagus. Akhirnya apa? Aja ikut tarbiyah. Kemudian jadi pengurus dan seterusnya. Masya Allah. Jadi walaupun dia bekerja umum, tapi kemudian dia punya peran dakwah. Isi kajian, kan? Isi pengajian, isi tarbiyah. Di mana sekolahnya? UGM. Gitu ya, Ustaz Bilal ya. UGM kuliahnya. Apa jurusannya? Ya, jurusan komputer. Tapi kok isi pengajian? Kok isi pengajian? Ya karena kan belajar juga. Belajar juga. Ya. Dan orang mengajarkan apa yang telah dia ketahui. Ini contoh-contoh ya yang sangat detail sekalian. Yang sangat detail tentang apa manfaat yang kita bisa berikan sebagai seorang pribadi yang muslim. Ya, muslim. Lalu ada mujahid, ya berjihad dengan mana umum mana khusus. Ada muta'awin, siap untuk bekerja sama, ya kan? Bagaimana itu bentuknya itu kerja sama? Ya, sampai tentang apa? Kerjasama yang sangat kuat bergabung dalam kepengurusan Wahadah Islamiyah. Itu salah satunya itu. Ya, gabung di Wahadah kenapa? Karena kita ingin apa? Jadi pribadi yang muta'awin sekalian. Karena ada orang kesannya apa? Alhamdulillah kesannya itu sudah hadir, sudah Masya Allah bertauhid, ya, sudah hadir masjid, sholat berjamaah, sudah bayar zakat, terus apa lagi? Selesai, selesai. Sudah ikut pengajian, apa lagi? Selesai. Tapi nggak punya usaha, bagaimana punya keterlibatan yang lebih besar, sehingga manfaat yang dia punya bisa lebih besar. Kita ini sudah Masya Allah, Allah mudahkan, sudah naik level insya Allah. Kita mau bergabung ya dalam kebersamaan di Wahadah Islamiyah ini. Kebersamaan yang sudah dipastikan akan mengambil waktu-waktu kita. Waktu kita untuk berpikir. Waktu kita untuk bekerja. Mewujudkan harapan-harapan kebersamaan kita ini. Kan begitu para sekalian. Muta'awin. Nanti di Wahadah. Kan kecil. Nanti lagi apa Ustaz? Di atasnya lagi Ustaz Nurdin. Apa? Jadi pengurus di mana? Di MUI kota, MUI provinsi, ya, MUI pusat. Ya, kenapa? Karena kita merasa itu penting itu. Penting untuk membuat kita ini semakin berbeda.
penting bukan untuk gaya-gayaan. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Ya pengurus Wahada Pusat, Masya Allah. Ya, lembaga dakwah besar. Pengurusnya NU, pengurusnya Muhammadiyah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ya, bukan itu. Kita ingin naik level indallah dalam pandangan Allah. Pandangan Allah. Kesalian. Dan itu yang harus kita kerjakan, kita lakukan kesalian. Terus berusaha. Alhamdulillah, rata-rata ini kan sudah bergabung ya di Waris Islam ini, bahkan sampai tataran pengurus ya. Bahkan ada yang sampai ketua DPW, ketua departemen di tingkat provinsi, ya. Ada yang di kota, Masya Allah. Sekalian. Ini adalah sebuah kesempatan sekalian. Kesempatan, walaupun dia aman juga ya, tapi kesempatan menjadi apa? Menjadi al fardu al mutamayyiz, pribadi yang berkualitas. Nah, nanti kita sekalian sudah begitu toh, ya. Kalau kita lihat guru kita kalau selesai itu Masya Allah, ya. Kalau kita perhatikan ya sama kayak kita. Awalnya kita apa? Ikut pengajian bareng-bareng, naik level, pergi ke mana? Pergi ke Libya Jakarta, apalagi pergi ke Madinah, ya, pergi ke Madinah, mulai buat pengajian, akhirnya buat lembaga Wahadah Islamiyah, bentuknya sebelumnya lembaga Fathul Muin, kemudian berubah bentuk menjadi A, B, C, ya, terus buka cabang, ya, buka pengajian, buka link-link, sampai sekarang Masya Allah, begini keadaannya, ya, jadi keadaan ini keselian. Kenapa? Karena pertama ada kemauan untuk menjadi pribadi yang muta'awin, bekerja sama dalam tataran yang sangat kuat, ya sangat kuat. Apa itu? Bentuk sebuah kelembagaan. Yang awalnya cuma di Wahadah, mulai itu pindah masuk ke MUI. Kalau guru kita sekarang itu sudah sampai tataran apa istilahnya MUI pusat, dan cukup tinggi lah, Allah mudahkan seterusnya. Dulu pernah pengurus DPP ya, pengurus pimpinan pusatnya, wakil sekretaris, pengurus inti. Sekarang saya di MPR-nya. Namanya itu Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Nah, itu lebih ini lagi karena dia tuh posisinya satu kumpulan dengan ketua Dewan Pertimbangan yang sekarang jadi wakil presiden, Kiai Haji Maruf Amin. Itu satu kumpulan. Dia punya tugas khusus juga sebagai Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Nah, ini sebenarnya beliau mencontohkan kepada kita, setiap kita berusaha terus naik level misalnya. Ya. Karena kan tiba saatnya yang jadi ketua DPD itu apa? Akan berpindah ke orang lain. Kita kemana? Kita nganggur. Nganggur ya, saya nggak punya jabatan, alhamdulillah. Enak ini nggak punya jabatan, nggak punya aman di lembaga. Keselian. Ingat ya, nggak begitu modelnya. Ya. Kita bisa berpindah amanah dalam lembaga. Mungkin lebih rendah secara zohirnya. Dulu jadi ketua DPW, ya. Sekarang apa cuma jadi ketua bidang tertentu, ketua departemen, ya kan? Bisa begitu. Tapi kita harus menyadari semua punya peran-peran yang sangat berharga dalam kebersamaan kita tersebut. Atau apa? Sudah mulai bergeser. Sekarang fokus ya, pindah nih. Apa? Masuk ke MUI pusat atau ke forum-forum kebersamaan kelembagaan. Sekalian. Nah ini, coba. Sudah sampai sejauh mana kita punya peran kita berikan? Peran apa sebagai pribadi yang muta'awin, bekerja sama. Ya, sekarang alhamdulillah kita kan sudah diwadah kan dengan posisi masing-masing. Ini ada bagian daripada apa? Pribadi yang muta'awin. Dari ini perintah agama ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, ta'awanu. Ayo kerja samalah kalian. Ya. Dan ikut perhatikan. Allah pakai istilah apa? Pakai istilah ta'awana. Ya. Itu sebenarnya apa arti asalnya itu, Ustaz? Ta'awana. Kerjasama. Apa arti asalnya? Itu ta'awana. Apa seperti ini? Dari kata apa? Dari kata ana. Apa artinya ana itu? Menolong. Kan? Nolong. Itulah istilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Nah, muncul istilah ta'awana. Artinya apa? Saling menolong. Kan gitu, Ustaz? Saling menolong.
Nah, bagi kau sebelum bahasa Arab ngerti tuh istilahnya kan? Ini pola grammar bahasa Arab yang menunjukkan makna apa? Saling, saling menolong. Ya artinya saling bekerja sama terjemahnya itu kan? Sedian. Nah, karena semua kita Allah berikan kita potensi yang dengannya kita bisa menolong orang lain. Dan orang lain itu punya potensi yang dengannya dia bisa menolong kita. Nah, kita berkumpul dalam sebuah kebersamaan. Untuk bisa apa? Saling ta'awanu. Saling bekerja sama, saling tolong menolong. Tetapi alal birri wa taqwa. Dalam kebaikan demikian pula ketakwaan. Kuat ini sebuah kebutuhan, ya. Kebutuhan ini kalau bersama, Ustaz. Ya. Jadi jangan, waduh, Ustaz, apa nih ya? Saya mau cuti dulu dari pengurus ini, cuti dulu. Atau untuk sekarang saya nggak jadi pengurus dulu, Ustaz ya. Kenapa? Kenapa nggak mau? Ustaz lagi sibuk, Ustaz. Apa? Sibuk jadi suami. Sibuk jadi suami. Kenapa? Istriku mau diurus ini, ya. Anak-anakku mau diurus, sibuk jadi bapak. Ya, kalau itu kesibukan itu biasa itu. Itu biasa. Karena itu sudah lumrah. Orang jadi suami harus urus istrinya. Orang jadi bapak harus urus anaknya. Itu biasa, semua orang begitu. Tapi kalau mau berbeda, coba lihat. Mana hal yang membuat kita akan berbeda? Kita lihat. Kalau zaman Nabi kan jelas ya. Berbeda. Kenapa? Dia berkumpul bersama sahabatnya. Untuk berta'awanu. Ya. Buat apa? Buat mencapai gol-gol yang besar. Islam semakin berkembang. Semakin banyak orang yang Allah berikan hidayah. Nah, sekalian. Muta'awin. Ini kata yang sangat kuat yang muliakan. Nanti sekalian, kalau masih punya waktu, masih kesempatan, coba lagi lihat. Kira-kira peluang apa untuk bisa bekerjasama ya sekalian. Untuk lihat. Oh, saya mau kerjasama gabung di MUI pusat. MUI di kota saya. Coba saya lihat. Jeneponto. Bagaimana tuh bisa masuk jadi pengurus MUI? Pengurus MUI, Jeneponto. Nasruddin masuk jadi pengurus di Lampung di kota misalnya. Saya pribadi sudah merasakan ya. Ya, banyak orang mau jadi pengurus. Ya, dan itu gembira, tapi sudah jadi pengurus tapi nggak aktif. Nggak aktif berkontribusi dengan apa yang dia punya. Jadi kesannya apa? Hanya nempel nama doang jadi pengurus. Kita nggak mau begituan. Kita mau apa punya kesempatan bisa masuk, tapi bisa punya peran di situ. Peran untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Saya belum cek ini. Supaya sekarang di Semarang jadi pengurus apa selain di Wahda? Oh, di eksternal masih pengurus masjid. Oh, itu bukan biasa. Itu luar biasa, pengurus DKM. Ya, masih tertentu misalnya. Oh, bagian apa, Ustaz? Ketua DKM-nya? Bagian dakwah, bagian apa? Saya bagian dakwah ya, nama peribadatan. Itu udah, Masya Allah, kelas tinggi itu, Ustaz. Itu bukan hal biasa, akhi. Ya, ada bagian apa? Bagian keuangan, bendahara, dan seterusnya, Ustaz. Ini contoh, Ustaz. Ya, contoh hal-hal yang harus kita kerjakan. Karena kita tahu, ada manfaat yang kita bisa berikan di situ. Saya pribadi begitu, Ustaz. Saya pribadi, alhamdulillah, saya tinggal di Jakarta, hampir 13 tahun lebih. Saya pindah-pindah perumahan kontrakan A B C biasa gitu kayaknya orang baru di Wahda. Ya kan gaya dai kan pindah-pindah. Sudah itu berapa mungkin 10 kali saya pindah rumah ya 10 kali pindah rumah itu pindah rumah dari rumah A dari Makassar berapa kali pindah ke Aceh pindah ke Jakarta berapa kali pindah-pindah itu. Alhamdulillah sekarang ini alhamdulillah pindah ke sebuah tempat yang saya alhamdulillah sudah punya rumah sendiri di sini. Ya, sekitar 11 tahun. 11 tahun istilahnya pindah-pindah, ya, baru punya rumah. Ya, berarti ikut sudah 2 tahun baru sudah punya rumah. Oh, luar biasa berarti. Ya, seisan ya. Ada baru 3 tahun, ya, di Wahda sudah punya rumah sendiri. Wah, itu luar biasa. Nah, saya kurang lebih 11 tahun. Ya, 11 tahun di Wahda. Ya, baru punya rumah sendiri. Sekalian. Akhirnya kita tinggal di sebuah kompleks. Coba antum bayangkan antum ini saat saya Supriyadi, saya Nasruddin, sekarang bergabung di Wahda, dulu belajar, kemudian kita ini sudah dari Wahda, apakah kalau selesai habis itu,
Ya, kita punya aktivitas atau mau yang lebih besar, mau lebih banyak manfaat yang bisa kita berikan. Nah, itu tadi tuh, oh, saya sholat di masjid A. Kira-kira apa ya manfaat yang saya bisa berikan dengan background pengajian saya ikuti, dengan background ilmu di Istiwa misalnya. Oh, saya mau bergabung sebagai pengurus masjid. Dan itu ada apa ya, ada semangat Ustaz Ihsan. Ada keinginan, saya harus gitu kan. Saya harus bergabung jadi pengurus masjid. Ya, saya sampai tanah nawarkan diri, nah gitu. Misalnya nawarkan diri. Bapak, alhamdulillah saya Nasruddin, alhamdulillah sudah 2 tahun di sini. Ya, saya misalnya alhamdulillah dulu pernah sekolah di Istiba, bahasa Arab, punya pekerjaan, isi kajian. Saya menawarkan diri, Pak. Kalau bisa diberikan kesempatan untuk bisa menjadi pengurus masjid, gitu. Gak apa-apa lah, jadi marbot. Nah, kan nggak mungkin jadi marbot itu. Ya, nggak apa-apa lah, jadi apa ya? Mungkin bisa bantu untuk urus kajian, atau bisa bantu untuk apa? Untuk isi pengajian, seminggu sekali untuk orang tua, untuk anak-anak. Lihat sekalian, lihat. Ini apa? Bagian pada usaha kita untuk mau muta'awin. Sampai titik ya. Sampai titik apa? Resmi jadi pengurus. Resmi ada SK-nya Ustaz. Pengurus DKM, Masjid A misalnya. Nah, skupnya apa? Masjid kampung, masjid kota, masjid provinsi, masjid nasional. Ini contoh yang paling simpel, ya, paling simpel. Apalagi akhi. Jadi pengurus RT. Pengurus apa? RT. Itu apa? Itu biasa nggak? Wah, itu hal yang biasa sekalian. Ya. Selama kita masih mampu dan kita ada peluangnya, misalnya kita bisa mendaftar sebagai pengurus RT. Nanti RW, nanti yang lebih luas lagi, yang lebih besar. Karena di semua itu sebenarnya ada peluang-peluang untuk apa? Untuk kita bisa berkhidmat bagi orang lain. Kalau ada saya pribadi, itu saya lakukan sekarang. Saya lakukan. Alhamdulillah sekarang sekarang saya berpindah 2 tahun, misalnya saya itu akhirnya mengajukan diri jadi pengurus masjid. Nah, mereka tahu saya punya background ilmu syar'i, ya, saya isi pengajian, saya punya program pelatihan terjemah Quran. Mereka tahu saya, ya, dan saya mau mengajukan diri jadi pengurus. Nah, sekarang bahkan kasih kesempatan jadi apa, dewan penasihat. Jadi dewan penasihat masjid juga besar, cukup bagus di sini. Jadi fungsinya memberikan nasihat, memberikan masukan program-program di situ. Dan sekarang ini alhamdulillah bahkan berkesempatan tiap subuh saya ceramah. Kebaikan. Tiap subuh saya isi kultum. Isinya apa? Isinya apa ya? Motivasi, kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Itu kan titik yang saya pribadi sekarang berikan. Dan tentu masih mau lebih besar lagi daripada itu. Intinya apa? Manfaat yang bisa kita berikan orang lain. Nah, itu satu contoh ya. Kita tuh bisa lihat bagaimana antum pribadi. Kemudian saya karena pindah rumah 2 tahun sini, akhirnya ada pergantian RT. Nah, saya pun menawarkan diri jadi pengurus RT. Ya, dan saya sebutkan di mana yang paling mungkin kan. Jadi posisi jadi bukan ketua, wakil ketua. Jadi cuma saya sendiri yang mengajukan diri itu sebagai pengurus. Kenapa? Bukan karena mau bangga-banggaan, nggak banggaan jadi pengurus RT. Ya. Saya kira bangga gak? Waduh, gue ini pengurus RT ini, ketua RT. Kira-kira apa? Ya, ya kan nggak kalau masalah dunia itu nggak besar. Tapi pikiran kita hal yang lebih besar pada itu, akhi. Apa? Dengan jadi pengurus kita punya kesempatan untuk berkhidmat bagi orang lain. Punya kesempatan untuk silaturahmi dengan tetangga. Itu saya rasakan. Wah, saya ini Masya Allah 2 tahun ini gak kenal dengan apa? Dengan warga. Dengan satu RT. Ya kenapa ya? Sok sibuk. Gitu. Sibuk kerja. Ya. Sehingga hanya sekitar orang saya kenal itu apa di RT tersebut. Subhanallah. Ini caranya apa? Caranya mungkin paling apa ya? Adalah jabus RT. Agar bisa musyawarah. Nanti bisa silaturahmi. Ya tentu ke depan Pak. Banyak manfaat yang bisa kita berikan. Yang lebih detail. Contoh ya. Bagaimana saya bisa punya memastikan. Ya. Memastikan rumah-rumah orang itu, mana rumahnya orang kaya, mana rumahnya orang miskin. Itu saja. Kalau ketemu orang yang kaya, bisa kita bantu ambil zakatnya. Kan gitu kan, Zat? Kalau rumahnya orang miskin, bisa kita bantu mereka karena dia miskin misalnya. Jangan sampai ada warga kita yang kelaparan, padahal bertetangga dengan orang kaya. Siapa? Peran kita sebagai pengurus RT misalnya. Ini contoh ya.
Contoh akhi, sebenarnya bisa kita apa? Bisa kita ambil peran seperti begituan. Ya. Ini adalah bagian daripada apa? Daripada kita belajar di wadah. Menjadi pribadi yang muta'awi. Dan isinya antum diajak, ayo Ustaz Priyadi, Ustaz Bila jadi pengurus di wadah. Ya kan? Pengurus departemen. Awal panitia dulu, pengurus departemen, nanti jadi ketua, ketua di daerah, kemudian pengurus di DPW, sampai sampai di pusat misalnya. Kalian ingatkan, akhi, semua kita. Ini buat apa? Buat kita menjadi akramakum indallah. Orang yang semakin mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Sisi manusia. Nah, itu gol keempat. Gol keempat yang kita harapkan dapat program tarbiyah kita. Dan gol yang kelima adalah menjadi pribadi yang mutskin. Mutskin. Kan? Atqona. Innallaha yuhibbu abdan. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba idza amila amalan, apabila mengerjakan sebuah amalan apa saja, amalan kerja dakwah, jadi guru, jadi sekretaris, jadi bendahara, bagian A bagian B, kan? Idza amila amalan, apabila mengerjakan sebuah amalan, an yutskinahu, dia itu menguasainya, itskon, menguasainya. Ayo. Ya. Jadi bagian dakwah. Bagaimana? Goal kita apa? Kita punya 10 kajian bulan ini. 10 titik. A, B, C, D. Sekarang baru 1 titik kajian kita. Seperti bagaimana bisa punya 10 titik? Bagian kaderisasi. Berapa kader kita? Kita punya 10 kader di kota ini. Bagaimana tahun ini? Jadi 100 kader. Yang sudah 100 kader, bagaimana jadi 1000 kader? Itu apa? Itu tugas kita. Dan itu butuh proses. Butuh proses kerja sekalian. Nah, dan kerja itu karena apa? Kalau mau jago, butuh apa? Butuh kita belajar. Belajar menjadi pemimpin, leadership. Baca buku ini, ikut pelatihan ini. Ya. Kita jadi murabi. Ya. Bagaimana murabi yang semakin bagus? Murabi yang bisa menggerakkan orang. Ya. Bukan murabi kayak pengajian. Pengajian. Pesertanya begitu saja, nggak ada perubahan. Ya. Kalau saya mungkin begini. Sebenarnya sekarang apa? Sekarang di Wadi apa? Jadi ketua A. Nanti antum harus jadi ketua DPW. Nah, kayak gitu. Antum harus jadi apa? Masuk ya pengurus di masjid antum, ya. Sampai jadi apa? Jadi ketuanya langsung. Berapa lama ya? Nanti bertahap 3 tahun, 4 tahun ke depan, jadi begituan. Dan seterusnya. Apalagi antum gabung di MUI kota misalnya. Itu contoh set. Murabi yang bisa menggerakkan orang. Ya. Menggerakkan orang. Antum di bagian WIS. Ya, berapa duitnya? 1 bulan. 10 juta Ustaz. Bagaimana cara antum harus 100 juta per bulan itu duitnya yang antum kelola. Karena semakin banyak uang yang kita kumpulkan berarti semakin banyak manfaat yang bisa kita berikan. Ustaz bilang, antum apa? Saya Ustaz pengusaha, punya usaha. Oh, contohnya, usaha apa? Usaha warteg. Berapa omsetnya? 1 bulan. Omsetnya 30 juta. Antum harus punya omset 60 juta. Bagaimana caranya? Cari jalannya. Nah, gitu kan? Belajar, buka cabang, cari yang lainnya. Artinya kira itu bisa kita lakukan ya sebagai seorang murabi. Sebagai seorang murabi. Secara pribadi kita sebagai seorang kader dan kita sebagai seorang murabi sekalian mengarahkan orang-orang yang lain untuk kita arahkan semakin mutskin. Semakin mutskin. Ya. Nah, itu saya lakukan. Saya pribadi saya lakukan, saya belajar ya. Belajar ke Malang, belajar ke ini, belajar buat apa? Buat meningkatkan kualitas diri. Kualitas diri. Dengan harapan semakin besar bisa memberikan manfaat kepada orang lain saja. Kepada orang lain. Nah, ini yang kesalahan yang saya berharap nanti akan begitu. Ya. Mungkin kita akan punya apa, database yang lebih lengkap. Mengapa Aki Anda tuh tadi kan semalam kan Anda kirim itu tolong isi biografi antum. Oh, ternyata ada Ikhwas Tiba kan? Ada Supriyadi.
oh saya suruh di ini mesti ini. Itu udah kebayang apa skill yang dia punya itu udah kebayang. Ya kan Aki? Ternyata dia kita yang Ustaz Bilal ini apa? Dia backgroundnya adalah komputer. Ah ini berarti ada peluang tertentu nih. Ya, tinggalnya Kendiri. Oh ini ladangnya apa? Pusatnya orang belajar bahasa Inggris di sana. Misalnya, kok banyak hal bisa kita kerja, yang bisa kita ta'awunkan dan kita itzkonkan ke depan dengan bantuan kebersamaan kita ini, dengan bantuan info kita ini. Nah, itu mungkin hal yang apa Anda sampaikan, kenapa kita perlu kenalan sampai segitu. Ya. Kenalan lebih detail. Maka saya berharap kalau nanti Ustadz Ihsan itu akhirnya semakin berkembang, punya anak ya, anaknya itu SMP, anaknya itu SMA, di mana sekolahnya, kita bantu. Ya. Maunya apa? Anak saya mau Ustadz ke Madinah, nah, kita bantu bagaimana caranya biar bisa ke Madinah. Itu Ustadz. Enggak Ustadz, saya mau anak mau ke Mesir. Kita cari jalannya sama-sama bagaimana bisa ke Mesir. Ustadz, saya mau jaga bahasa Inggris, Ustadz. Kita punya teman, Ustadz Bila di Kediri. Bisa bantu. Apa istilahnya, bahasa Inggris saya jadi. Nah, kayak gitu. Jadi sekalian, ini yang saya harapkan sekalian. Bagaimana benar-benar halal kita ini menjadi halal yang produktif. Produktif. Buat pertama, meningkatkan kualitas diri kita. Yang kedua, ya, menjadi jalan bertambahnya kuantitas orang-orang yang ikut tarbiyah. Semakin banyak orangnya. Ukurannya apa? Orangnya itu yang pertama. Kader kita sekarang 40.000 kader Wahda. Bagaimana menjadi 100.000? Ya, bagaimana sampai golnya 8 juta orang? Bayangkan, 8 juta kader Wahda sudah tertulis itu 2030. Apa peran saya di situ? Apa peran saya di situ sekalian? Peran yang yang kita berharap, peran yang kemudian bisa mengalirkan pahala untuk kita, memperberat timbangan kebaikan kita, akhir. Karena hari kiamat itu beruntunglah yang punya timbangan amal yang berat. Fa'amma man thaqulat mawazinu, ya kan? Ada orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Fahuwa fi 'ishati radiyah. Maka dia itu akan berada dalam kehidupan yang radiyah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radiyah yang dia ridho, yang dia senang. Karena tempatnya bagus, tempatnya di surga. Bagaimana naik level, bersama kuat. Nah, dari mana? Dari harapan kita ini diantaranya. Ya, kita ini diantaranya. Itu yang Anda harapkan sekalian, bisa hadir bersama-sama dengan antum dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan, ya, dengan penuh keceriaan Anda bertemu dengan antum ini. Anda belum gembira sekali ketemu sama Nasruddin, Ustaz Supriyadi, Ihsan. Saking gembiranya, tadi kayaknya saya paling pertama masuk halaqah tadi, masuk Zoom tadi, paling pertama saya masuk. Ya. Supriyadi, ya. Saya tunggu mau terlambat, saya sudah masuk dari 5:30, saya sudah masuk tadi itu. Ya gitu. Ini zoomnya Zoom terbuka ya. Ini Zoom-nya Zoom terbuka, nggak perlu nunggu host dulu, nggak perlu, masuk aja. Saking mau saya hadir, nggak terlambat saya masuk dulu, hanya 5:30 sudah masuk. Nah ini apa? Contoh ya, perasaan-perasaan. Ya perasaan itu yang diwujudkan apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tindakan. Ya, karena saya cinta karena Allah yang Supriyadi, ya, saya nggak mau terlambat bertemu dengan dia. Tentunya apa? Ya, kalau offline datang duluan, kan gitu kan? Datang duluan. Kalau uh, kalau online berarti apa? Masuk Zoom terlebih dahulu. Oke, kira-kira begitu. Ya, saya harap antum semua bisa mengerti. Ya, kira-kira apa yang kita lakukan pada hal kita ini. Ya, betul ya. Setiap murabi itu punya gaya sendiri-sendiri. Ya. Setiap murabi itu punya gaya sendiri-sendiri. Ya, dulu antum ketemu sama Aswanto, ya antum tahu gaya seperti apa. Sekarang antum ketemu dengan saya punya mungkin hal yang berbeda. Ya mungkin agak beda dengan saya yang lain. Saya cek, oh ini murabinya dulu Aswanto. Oh ini Iskandar Kato. Ya, orang punya background yang berbeda, punya skill yang berbeda, ya beberapa cara berpikir. Sekarang ya kita sudah ditakdirkan. Ketemu dengan saya sebagai murabinya, saya pun ditakdirkan ketemu dengan antum-antum ini, ya sebagai mutarabi. Ya, bukan murabi pintar, bukan. Tapi ya begitulah amanah yang harus diberikan. Tapi ya, sekali kita berhalaqah dan berta'awun.
berhalaqah kita bertahun. Bertahun dalam program-program kita. Semoga bisa dimaksimal insya Allah Ta'ala. Ini akhi, dari saya sebagai pengantar, saya berharap akhi mulai pekan akhi, bagaimana kita ini bisa program bisa jalan. Ya, jalan. Kita masih akan ketemu pekan depan, akan bisa lebih detail ya tentang program-program kita. Tapi ada beberapa hal yang saya berharap bisa kita maksimalkan. Pertama adalah, Anda berharap ini halaqah bisa benar-benar konsisten dengan waktunya. Ya, itu pertama Ustaz. Kita sepakat waktunya kapan? Jam 5.45 WIB. Oke ya, WIB ya, Ihsannya. WIB. Jadi pertama saya harap antum kondisikan waktu akhi jangan sampai terlambat. Ya, saya pribadi berusaha komitmen. Ya, saya berharap semua antum komitmen. Karena antum bisa bayangkan kalau sekiranya mutarabi sudah masuk, ya, tapi murabi belum datang. Aduh, mana murabi kita belum datang? Ya, pasti ya itu mengganggu itu. Sama, ada mutarabi sudah masuk, murabi sudah masuk, mutarabi sudah masuk cuma dua orang dari 13 orang. Waduh, ini kan memulai bagaimana perasaan? Ustaz mulai Ustaz. Ya bisa saja, tapi kan ada perasaan apa ya? Perasaan gak enak, ya gitu kan? Gak enak. Ya, karena kalau baru dua orang yang mulai. Kalau materi mulai kan sayang kalau sudah mulai duluan. Ya. Tapi kalau Ustaz, kita harus komit masalah waktu ini. Biar aja dia terlambat, salah sendiri. Nah, begitu kan? Tapi kan bagaimana ya? Begitu kan? Makanya anak Bella sudah ingatkan lagi. Ayo semua kita menjaga. Murabbi dan mutarabi menjaga apa? Memberi semangat awal dengan cara apa? Masuk pada waktunya. Nah, saya berharap pas jam 5.45 sudah mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Nanti dari Nakib. Nanti lagi pimpin dulu. Nakib mau pimpin. Ya, pimpin majelisnya. Jadi bukan murabi ya, bukan murabi tapi dari Nakib dulu. Buka acara, kasih pengantar seterusnya. Ya. Termasuk nanti yang bantu orang baca Quran dari Nakib. Nakib ya. Nanti tunjuk siapa yang mau koreksi bacaan Qurannya. Jadi bukan saya. Ya, nanti kita minta. Untuk tahsin itu yang bantu koreksi adalah Ustaz Nasrul misalnya. Oke, silakan. Nanti ada program baca hadis. Siapa yang PJ-nya itu? Oh, nanti PJ-nya ada Ustaz Subran misalnya dan seterusnya. Nah, nanti pas materi inti baru saya masuk menjelaskan materi intinya. Ya. Bisa kebayang, Akhi? Bisa kebayang Ustaz Nasruddin? Oke, ini ya masalah waktu. Bisa. Yang kedua, Akhi. Ini sangat penting, Akhi. Apa? Siapkan diri antum untuk masuk. Ya. Bagaimana caranya? Atasi masalah antum untuk bisa masuk dengan sempurna. Duduk dengan tenang. Gitu kan, Akhi? Jadi begini, Ustadz, saya ini Saya ini ke pasar setiap pagi, ya kan? Jam begini. Coba lihat, antum bisa geser pergi ke pasarnya nanti setelah tarbiyah atau tidak? Kira-kira begitu. Oh, susah. Saya ini pedagang harus pergi ke pasar jam segini. Oke, nggak bisa ya? Nggak bisa diundur kan? Bisa nggak dimajukan? Pergi pasar itu jam 4 subuh misalnya. Gitu kan? Atau jam 3 subuh pergi ke pasar. Sehingga apa? Sehingga antum bisa hadir pada waktunya dengan posisi yang siap belajar. Itu kan? Itu cara kita berpikir lagi. Bagaimana mengatasi masalah kita? Masalah kita. Ustaz saya itu mengajar Ustaz pagi hari. Bisa nggak antum geser waktu antum mengajar? Bisa nggak? Jadi jangan fokus pada masalah kita. Fokus pada solusi yang kita inginkan untuk masalah kita ini. Ya kan gitu. Paham misalnya? Gitu. Waktunya antar anak. Untuk anak. Kira-kira bisa nggak antum percepat ngantarnya itu? Ya. Ustaz nggak bisa Ustaz. Bisa nggak gantian istri antum yang ngantar? Atau bisa nggak antum kasih orang lain yang ngantarkan? Bisa kebayang, Akhi, Ustaz Bilal, Ustaz ini? Itu cara kita berpikir, Ustaz. Ya. Itu saya lakukan, Akhi. Saya ini sebenarnya sebagai orang tua, punya amanah. Itu anak saya pergi tahfiz setiap subuh. Jadi dia nggak di pesantren, tapi apa dia ada tahfiz setiap subuh. Tempatnya sudah 15 menit. Ya. Apa saya kerjakan? Saya komunikasi dengan istri. Istri
bisa nggak bantu ngantarkan anak? Untuk kebayang? Ya dia harus siapkan motor, harus siapkan mobil, harus keluar subuh-subuh. Ya, bayangkan, ini perempuan loh. Tapi ini hal yang kita harus komunikasikan. Buat apa? Buat hal-hal yang kita ingin kerjakan. Ya kan? Ya, mungkin antum perlu gitu sama istri antum. Ya, Ustaz Freddy ya. Ya, sama istri antum ngomong. Ya, bagaimana cara ini untuk masalah-masalah anak-anak kita. Jadi intinya gitu. Saya ingin semua kita atur waktu kita benar-benar masuk pada waktunya, tapi apa? Dengan siap belajar. Ya, pikiran kita ini benar siap untuk belajar. Jadi nggak masuk pikiran lain lagi. Oke? Karena kalau kita akan rugi lagi. Ya, kita rugi sendiri nanti. Ya, maka saya berharap saya masuk ke seorang murabi, saya siap, siap menjadi seorang murabi situ. Materi saya sudah siapkan, bahan saya sudah siapkan, ya, dan seterusnya. Demikian pula antum. Antum hadir siapkan apa? Siapkan catatannya, siapkan bukunya, siapkan apanya, itu begitu. Semua siapkan. Ya. Jadi kita hadir bukan jadi pendengar karena ceramah, hadir dengan catatan. Ya, apakah di buku, apakah di HP, ditulis, seterusnya. Nah, ini anak bicara sampai hal yang sangat teknis ya. Bagaimana biar goal ini bisa kita wujudkan. Oke? Ya. Nanti ke depan saya berharap nggak ada di mobil, Isan ya. Nggak di mobil nih, semua posisinya tenang. Kecuali kalau usahanya terpaksa Ustaz. Incidentally nggak masalah itu hal wajar ya. Tapi kalau rutinnya bisa kita atur gitu. Oke, Isan ya. Ah, mantap. Oke, apa lagi Ustaz? Yang berikutnya, kita kini bertemu. Nah, saya berharap semua bertemu posisi kameranya adalah eh, apa video kelihatan. Video kelihatan lagi. Saya ingin kalau saya jadi murabi ya, ketika saya mau isi tarbiyah itu semua ikhwan ini video kelihatan. Video kelihatan. Jadi antum berusaha bagaimana caranya video antum bisa menyala, bisa kelihatan videonya, oke, dan posisi bagus. Nah, ini kayak Ustaz Nasruddin, Ustaz Supriyadi, ya. Ustaz Ihsan ini masih di jalan nih. Nanti tenang gitu. Nah, gitu. Saya sekarang ini hakimin di ruang kerja saya. Ini di kantor saya. Ini di rumah tapi di kantor. Nah, saya punya ruangan di kantor, apa di rumah itu memang kantor saya. Gitu. Saya mengajar di sini. Jelas ya Sabilal ya? Oke, itu pertama. Ya, itu apa yang berikutnya ya. Jadi usahakan akhi masuk dengan kesiapan untuk belajar. Ya. Lalu videonya akhi tambahkan. Dan ini akhi bagi saya pribadi akhi, hal yang sangat penting saya ingatkan. Ya. Kita ini akhi bertemu. Ya. Coba bayangkan kalau kita bertemu akhi eh, berhalaqah, lalu masing-masing apa badannya berbelakangan. Kayak gitu kan gitu. Satu majelis tapi apa begini? Punggung ketemu punggung. Bagaimana itu kira-kira? Atau menyamping. Ya, nama itu halakoh. Kenapa dibuat halakoh sekalian? Kan itu kan melingkar. Biar semua orang bisa lapang melihat semua yang lainnya. Itu halakoh. Kenapa kan dibuat di sekolah itu kan hidupnya apa? Dia ke belakang, softnya itu. Kenapa orangnya nggak 30? 30 agak susah. Halakoh 30 kalau halakoh kebesaran susah itu. Ya 10 orang. Karena bisa berhalakoh. Bisa melingkar dan semuanya saling melihat. Antum bayangkan, itu adalah filosofinya kenapa harus halakoh. Kenapa bentuknya itu 30 orang, 40 orang? Karena nanti susah. Datang ke rumahnya Ustaz Ihsan, ayo kita halak di mana Ustaz Ihsan? Orangnya berapa? Orangnya 30. Bagaimana halakohnya dia ke 30 orangnya? Gak susah itu. Ya. Kalau cuma 10 orang, itu masih bisa kita berhalakoh itu. Ya, masih bisa lihat semuanya. Maka makanya apa? Itu di antara anak-anak pastikan akhi kita ini berhalakoh semua videonya kelihatan. Nah, ini udah kelihatan nih Ustaz Asri ini. Waduh, Masya Allah. Anak di rumah kan lihat Ustaz Asri nih. Kayaknya belum pernah nih saya ketemu antum ya. Nanti kita kenalan. Belum pernah, aneh, maksudnya belum pernah ketemu sama Ustaz. Ustaz. Bukan Ustaz. Oh, ketemu ya. Tapi kayaknya kita nggak ini. Ya, Kita nggak sampai ngobrol-ngobrol. Sehingga ada, di kepala belum ya. ada nih Ustaz Asri belum ada di kepala. Ahlan masalah Ustaz Asri. Oke ya, Ustaz. Ikhwan, ini sebenarnya satu hal yang saya mau ingatkan semua antum lihat. Usahakan kalau antum isi tarbiyah itu arahkan musyawarah semua ikut itu on kamera. Kenapa, Ki? Ini ada dalilnya loh. Ada dalilnya yang diambil dari Al-Quran. Tentang apa? Tentang
penghuni surga ketika bermajelis. Ya, penghuni surga ketika bermajelis. Ya, dari contohnya sangat banyak sebut Al-Quran. Apa kata kuncinya, akhi? Kata kuncinya adalah mutaqabilin. Nah, nanti kamu punya Al-Quran buat klik itu. Mutaqabilin. Di Al-Quran buat itu muncul ada 4 kali. Ada 4 ayat yang menyebutkan tentang apa? Tentang cara duduknya orang-orang di surga. Caranya mereka bermajelis. Dia tanya apa? Berkata mutaqabilin. Tuh, ya. Saling berhadapan. Ya. Saling berhadapan. Atau akhirnya bisa bayangkan saling berhadapan, tidak apa? Bisa melihat langsung. Oh, Asri, oh, Supriyadi, oh, Surudin, oh, Bilal. Kelihatan. Mukanya kelihatan. Karena kalau punggung nggak kelihatan itu. Nah, begitu saat kita kobilin. Jadi itu hal saya ingatkan. Jadi pribadi kalau saya ngisi ini nggak ada video, saya bingung nih. Ini orangnya ada nggak? Saya mau panggil nama dia, mungkin lagi keluar, mungkin lagi pergi, nggak bilang-bilang, Ustaz izin ya, mau ke toilet. Di sini saya mengatakan anak, saya nggak tahu. Ya, Ustaz Sulit, Ustaz A, Ustaz B, dipanggil 1 menit, 2 menit. Ini kan waktunya hilang ini, terbuang. Ya, panggil nama doang. Makanya apa? Semoga saya membantu. Apa? Pastikan antum itu ada. Apa? Kalau flight, kalau begini berarti apa? Secara videonya kelihatan. Kalau beri kelihatan, kalau beri kelihatan, oh seperti ini ada videonya, cuma lagi pergi. Nah, saya ketahuan oleh saya. Antum bisa bayangkan ya, bagaimana prakteknya ini. Nah, itu. Di antara yang menyebutkan di surat Al-Waqiah. Oke. Allah mengatakan tentang apa? Tentang bermajelisnya orang-orang penghuni surga. Ya. Apa kata Allah? Ya. Ala sururim mauduna. Allahu Akbar. Mereka itu duduk di mana? Di atas surur. Itu surur, jamak dari atas sarir. Ya, sarir. Eh, tempat duduk. Ya. Mauduna. Yang bertatakan emas dan permata. Artinya tempat itu enak. Ya, enak. Bersofa, enak. Buat apa? Biar bisa berlama-lama duduknya itu. Nah, ini sekarang lagi, ini katakan ini kursi sofa ini. Itu kan kursi empuk ini. Kenapa? Biar bisa berapa lama sama antum duduknya. Kalau kursi kayu ya berapa lama ya bertahannya itu kan? Ya, kita punya ini sakit nggak enak. Kalau begini kan nyaman, Ustaz. Gitu. Itulah pun surga. Ala sururi mauduna. Duduk di mana? Di atas tempat-tempat duduk yang bertahtakan emas dan perak. Alal aroiki. That's dipan-dipan. Ya, apalagi al furush. Furushim marfu'ah. Ya kan? Furush. Dia kata firosh. Kasur. Sofa. Empuk. Masya Allah. Oke. Jadi kalau anaki, coba antum kalau mau duduk, cari posisi yang enak duduknya itu. Oke, kebayang seperti apakah mau di lantai pakai karpet? Karpetnya itu ada bantalnya. Nah, saya punya nih. Ini saya punya apa? Ruangannya ada kalau mau lantai ada bantalnya. Bantalnya kalau duduk itu enak. Nah, itu ada. Ya, itu. Biar bisa maksimal. Oke, akhi? Itu kata Allah di surat Al-Waqi ayat yang ke-16, 15. Ala sururim mauduna. Terus apa lagi kata Allah? Muttaqiina 'alaiha. Jadi mereka duduk bersandar di atasnya itu mutaqabilin, saling berhadapan. Nah, mutaqabilin, saling berhadapan. Jadi bayangkan duduknya sudah enak di kursi, oke, dan saling berhadapan. Nah, bayangkan duduk di restoran yang enak. Di restoran ya, mana? Ayo pergi makan saja di restoran yang bagus. Oh, masya Allah tempatnya bagus. Masya Allah kursinya kursi yang bagus. Lalu mejanya panjang. Ya, biar apa? Biar semua orang duduk satu meja. Kan ada tuh di itu restoran, ya cuma 4 orang, 4 orang, nggak bisa panjang. Gitu. Susah untuk mutakobirin. Oke. Bisa lihat ini beberapa ya anak-anak. Untuk apa? Untuk kita ini bertarbiyah. Saya berharap atau bisa memahami semuanya dan insya Allah pekan depan ya kita akhir berharap kita masuk betul-betul dengan apa hal yang lebih kuat insya Allah Taala.
Nanti malam kita akan diskusi ya tentang program kita, materinya bagaimana, tugas-tugasnya bagaimana, dan seterusnya. Insya Allah merupakan insya Allah Ta'ala. Namun semua hari ini, benar bisa menjadi semangat untuk semua kita bermajelis insya Allah Ta'ala. Oke, mungkin ada hal yang mau sampaikan oleh Ustaz Fikrul atau yang lainnya? Tafadhol. Mungkin boleh ya Ustaz Asri, sedikit kenalan dulu Ustaz. Ya, Ustaz. Kalau kami Ustaz di Sumatera Selatan, Ustaz. Oh, Palembang, Ustaz. Masya Allah, Masya Alumni Allah. Stipa, alumni Stipa, Ustaz. Tahun 2018. Masya Allah. Berarti bareng ya? Bareng dengan siapa tadi? Seangkatan Sofikrul. Sofikrul. Fikrul, ya ya, Ustaz Fikrul. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Oke, Masya Allah. Hmm. Berasal 5 tahun ya sana ya? 5 tahun, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, sudah 5 tahun. Di mananya Ustaz? Di Palembangnya atau di mananya? Sekarang di domisili kota Palembang. Oke. Waktu penugasan Ustaz kemarin di Kabupaten Musi Banyu Asin. Hmm. Ditunjuk sebagai ketua DPW, jadi pindah ke kota Ustaz sekarang. Oh, Masya Allah. Ya sekarang amanahnya Ustadz Zikrul Asir sebagai ketua DPW Sumatera Sumatera Selatan. Selatan ya? Nah, Oh, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Di sini ada dua ya, berarti ya, ketua DPW. Antum sama Ustadz apa? Ustadz Zikrul ya? Betul. Ustadz Zikrul ya? Ustadz Zikrul di Sumatera Barat ya? Sumatera Barat. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Selain di Wahada, Ustadz, apa lagi kesibukannya, Ustadz? Selain pengurus Wahada, apa mengajar atau bagaimana? Untuk sekarang Ustadz belum ini karena baru pemula Ustadz di kotanya Ustadz. Kalau di kemarin di Musi Banyu Asin pengurus masjid tuh kemarin Ustadz di kabupaten. Hanya karena Oh, pindah ini baru sekitar 2 pekan, 3 pekan Ustadz di kota ini. artinya antum, Baru antum bertiga pekan penyusun. jadi ketua DPW, gitu. Iya, artinya selama sebelum Ustadz ketua DPW tapi jauh Ustadz jaraknya. Karena Oh, iya, iya. PJ-nya jadi PJ kemarin Ustadz. Jadi PJ kemarin jadi PLT. PLT Mm-mm. kemarin untuk mewakili Mukernas kemarin Ustadz di Makassar. Oh, begitu ya, ya, Karena ya. ketua Oke lah. DPW sebelumnya ini kan sudah pindah ya. Jadi kami otomatis disuruh untuk ke kota. Jadi Oh, Masya sebelumnya Allah. penyesuaian dulu start dulu. Yang Oke, penyesuaian dulu tempat. bagus lah, Ustaz. Jadi ini Ustaz. Jadi sekarang ini ya Alhamdulillah. kemarin Ustaz mengajar Ustaz di Muhammadiyah juga Masya Allah, Masya di Allah. kolaborasi di sana kerjasama dengan baik Bagus, ke bagus. Muhammadiyah. Bagus, Ustaz. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Sekarang ini Ustaz baru Ustaz musyawarah apa silaturahim ke ini instansi Ustaz nanti insya Allah ke Oke, oke. Ya, Muhammadiyah ya. dan juga Bagus, insya Ustaz. Allah Bagus. kita rencanakan untuk ke MUI juga Ustaz. Mudah-mudahan bisa Mantap, ini. Ustaz. Mantap, Ustaz. Di sini Iya, juga. iya. Itu ada beberapa orang, Ustaz, yang saya kenal, Ustaz, di Palembang. Beberapa murid kerja itu yang dan juga bagus posisinya. Ada dia itu dosen dan ketua ketua apa tuh ikatan dokternya Sumsel itu ada. Nanti saya sambungkan antum juga gitu. Ya Alhamdulillah banyak Ustaz sebenarnya nanti ya. banyak orang yang kita kenal ya bisa antum inilah antum istilahnya komunikasikan silaturahmi dengan mereka juga. Ya Masya Allah. habis. Syukur Ustaz. Bahagia Ustaz Asril ketemu dengan antum ini. Ya, Masya Masya Allah Allah. kami juga Ustaz. Masya Allah. Oke, Masya Allah luar biasa. Berapa anaknya antum? Tanya, tanya anak. Belum Ustaz, baru menikah kemarin Ustaz. Bulan Oh, 9 kemarin menikah. apa orang mana? Orang Palembang atau orang Makassar? Orang Ambon Ustaz. Orang Bone, ya, luar biasa. Sekarang bareng-bareng dan istri? Sudah sama istri Ustaz. Nah, Di itu sini bagus sama. Ustaz. Iya. Bersama-sama di sini Ustaz. Jangan sampai suaminya di Padang, istrinya di Bone. Susah itu. Alhamdulillah bagus ya. Beliau juga Ustaz, alumni Stipa juga Ustaz. Jadi pengutusan di sini. Kami suruh Allah Akbar. untuk Mantap, mantap. Masya Allah. Ini kita perlu, Ustaz. Kita perlu info seperti begini nih sebenarnya ini kan. Kalau tahu info Insya tentang antum, kan banyak hal yang bisa kita kembangkan ke depan. Insya Allah Ta'ala. Ya. Oke. Allah, Ustaz. Kalau Ustaz Nasruddin di mana posisinya Ustaz Nasruddin? Masih di Lampung ataukah pindah kota? Posisi sekarang di Makassar, Ustaz. Oke. Sudah pindah Ustaz seterusnya ataukah bagaimana? Atau mau balik lagi? Masih masih di Lampung Selatan. Oh, antum di Lampung Selatan. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Amanahnya sebagai apa saat di situ? Ketua DPD.
Ketua DPD Lampung Selatan. Itu berapa jauh, Ustaz, dari kota? Dekat sih Ustaz, kayaknya cuma 20 menit. Oh, berarti tetangga ya. Iya, Kayak Makassar Goa berarti ya. Oh, gitu. Oke, dekat. aman. Ya, insya Allah. Oke. Ya, Ustaz. Mungkin saya cukup, Ustaz. Mungkin ada penyampaian dari Ustaz Fikrul sebagai nakib. Apa Ustaz Fikrul? Baik, Ustaz. Mungkin kita mau ucapkan dulu terima kasih kepada Ustaz. Syukron, Ustaz. Jazakumullah khair, wa barakallahu fikum atas taujihat ya. Apa namanya? Nasihat yang begitu luar biasa yang kita dapatkan tentunya pada hari ini, pada pagi yang begitu cerah. Kalau di Padang alhamdulillah cerah, Ustaz, hari alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Kami mohon izin juga agak sedikit pelangkan suara karena lagi Ustaz mendampingi pasien ini Ustaz yang sedang sakit, Ustaz. Ya, syafakallah. Semoga Allah Amin. sembuhkan segera, Ustaz ya. Ya. Salam dari Ana dan kawan-kawan di DPP ya. Amin, insyaallah. Untuk segera Allah sembuhkan insya Allah Ta'ala. Amin. Syukran Ustaz atas doanya. Mungkin yang perlu ingin kami takkit mungkin Ustaz, persoalan apa namanya susunan acara kita setiap tarbiyah mungkin Ustaz. Apakah dari kita setelah tahsinul qiraah langsung ke materi atau ada hal-hal lainnya dulu mungkin Ustaz? Mungkin Oke. itu yang perlu kami Jadi Ustaz, yang bermasalah program tugas-tugas kita mungkin akan bicarakan ini ya. Dia adalah pekan depan ini sudah 2 jam acara kita ini, 2 jam. Jadi hal yang sifatnya teknis, insya Allah kita musyawarahkan pekan depan insya Allah Ta'ala. Oh begitu Ustaz, baik Ustaz. Yang jelas hari ini Ustaz, kita sudah Insyaallah. komitmen ya, bangun komitmen, bangun semangat, dan bangun kesiapan untuk hadir pada waktunya dengan posisi yang sangat luar biasa. Baik Ustaz. Dan juga mungkin kami mohon izin laporkan Ustaz yang hadir tarbiyah pada hari ini sebanyak 7 asatid Ustaz. Dari Ya, dari 12 orang daftar yang kami dapatkan Ustaz. Oke. Ya, berarti ada 5 orang yang entah izin atau wallahu alam Ustaz. Biduni khabar. Lah bahasa Ustaz, mudah-mudahan pertemuan berikutnya pekan depan bisa lebih maksimal lagi kehadiran para ikhwah mungkin Ustaz. Oke. Ya, Oke, Ustaz. lalu juga kemudian kami mohon izin Ustaz, mungkin setiap pertemuan kami memakai Zoom dari Ustaz mungkin Ustaz. Ya, apa Ustaz? Baik. Anda sudah siapkan Ustaz. Biar ada Amin. pahalanya. Biar ada pahalanya untuk anak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pahalanya mengalir juga ke Ustaz. Amin. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Oke. Ya, itu saja mungkin Ustaz. Kurang Ustaz atas. Oke ya. Oke, Ustaz. Mungkin hari ini cukup dulu ya. Kita bareng-bareng. Nanti hal yang seperti teknis kita bisa komunikasi di grup Ustaz. Kalau mau dikomunikasikan apa di grup. Ya. Dan dan untuk grup Ustaz, alhamdulillah semua peserta semua mutarabis sudah hadir, sudah gabung semua Ustaz. 12 orang sudah gabung semua alhamdulillah. Oke. Jadi jumlah peserta di grup kita 13 orang, 12 mutarabis sama Ustaz juga satu orang murabbi. Itu nggak bertambah lagi ya? Nggak bertambah lagi kan? Kita tunggu lagi update dari DPP Ustaz. Jika ada tambahan, insyaallah kita ahlan wa sahlan Ustaz. Siap. Oke lah Ustaz. Syukran ya. Syukran Ustaz. Baik, kita akhiri dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum